Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow dan dividen final saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat karena saham Bank Mandiri dan BBRI melaju cukup kencang. Alhasil hari ini IHSG menguat 1,2%, close di 6.235 dengan net buy asing di market reguler mencapai 420 miliar. Namun jika kita lihat lebih jeli lagi guys ya, ternyata untuk market tunai dan negosiasi itu masih ada net sell 206 miliar. Sehingga untuk overall market hari ini net buy asing tercatat 215 miliaran saja. Ya meskipun di market reguler asing terlihat net buy 420 miliar. Nah lalu kalau misal kita lihat ya, kurs rupiah kita hari ini ternyata sempat melemah cukup dalam guys ya, yaitu ke 16.650 ya rupiah per 1 USD-nya. Namun kita melihat pelemahan rupiah hari ini kembali normal ya, melemah 0,2% saja, kembali ke Rp16.569 per 1 USD. Nah, jadi meskipun ya tadi kita lihat ya rupiah kita itu adalah overshooting ya, tapi ternyata bisa kembali normal dan semoga saja dengan ya menguatnya saham-saham big banks ya menjelang pembagian dividen final dan ternyata memang saham big banks ini rata-rata membagikan dividen yang lebih besar. Semoga investor asing bisa berbalik arah gitu ya, dari yang tadinya net sell menjadi akumulasi kembali alias kembali net buy seperti itu. Nah, jadi kita akan analisa guys ya saham-saham big banks ini dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, dan tentunya mendapatkan informasi yang terupdate ya guys ya terkait saham, seperti apa yang kita lihat ya di sini ya, ada beberapa berita ya terkait dengan saham-saham yang cukup menarik. Silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, setelah teman-teman mendaftar di Stockbit, teman-teman akan diarahkan ya untuk membuat RDN atau rekening dana bersama, dan teman-teman selanjutnya bisa menggunakan fitur lengkap dari Stockbit untuk menganalisa saham dan selanjutnya membeli saham melalui Stockbit seperti itu. Jadi untuk teman-teman baik itu investor ataupun trader ya, memang fitur di Stockbit ini cukup membantu ya guys ya analisa yang kita lakukan agar kita bisa lebih serius lagi ya dalam memantau saham-saham pantauan kita tentunya. Ya saham-saham yang kita sudah nilai bahwa secara fundamental kuat gitu ya. Jadi teman-teman bisa terbantu nih dengan fitur analisa yang ada di Stockbit. Nah, kemarin kita sempat bahas guys ya prediksi dividen sementara dengan DPR yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di angka 60%. Nah, lalu ada updatean ya. Saya dapat updatean dari akun Stockbit dari akun admin Stockbit maksud saya. Nah, di sini untuk dividen Bank Mandiri sudah diumumkan ya, ternyata lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, dari sisi dividen payout ratio ini lebih besar dari yang tadinya 60% ya. Ini tahun sebelumnya 60% menjadi 78%. Nah, ini di sini juga ada ya ternyata. Dengan DPR yang dinaikkan, maka dividen per share-nya itu lebih besar gitu ya dari apa yang sebelumnya kita prediksikan. Kita prediksikan itu dividennya di Rp359 per saham, tapi dividen yang diumumkan adalah Rp466 per saham, sehingga dividen yield-nya pun meningkat ya. Dari yang sebelumnya 8,1% menjadi 10%. Bahkan ini juga dividen yield-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang artinya pembahasan kita kemarin ya analisa terkait kenaikan dividen payout ratio ini benar-benar terjadi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ini juga akan terjadi di saham BBNI? Tentu saja kemungkinannya besar gitu ya. Besar kemungkinan BBNI juga akan meningkatkan dividen payout ratio-nya seperti itu. Apa yang terjadi dengan Bank Mandiri bisa terjadi juga dengan Bank BNI. Nah, jadi kita akan tunggu hasilnya besok ya, karena besok adalah RUPS saham BBNI seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang pegang Bank Mandiri tentunya akan sangat gembira gitu ya. Akan sangat bergembira karena oh ternyata dividen payout ratio-nya ini tinggi ya, 78%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di angka 60%. Nah, tapi yang harus teman-teman hitung adalah dividen yield ini berdasarkan harga closing hari ini, yaitu di 4.700-an, ya 4.740 ya. Dengan kenaikan hari ini Bank Mandiri mencapai 6,2%. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk bandar detektornya ya seperti apa.
Ternyata hari ini cukup netral ya guys ya. Kita lihat ada akumulasi dari investor asing ya, mencapai 50 miliar untuk net buy hari ini meskipun tidak terlalu besar, tapi ternyata Bank Mandiri harga sahamnya bisa naik cukup tinggi ya, 6,2%. Ada CCZPYP yang hari ini mendominasi akumulasi di saham Bank Mandiri. Meskipun kita lihat ada AK, KZ, dan BK dan investor domestik lainnya yang ini terpantau masih distribusi ya. Tapi overall hari ini memang ada net buy 50 miliaran. Jadi gini guys, terkait dengan dividen, kita bahas dulu ya, terkait dengan dividen, teman-teman harus menghitung ulang. Dengan average yang kalian miliki, dengan harga rata-rata yang kalian punya, itu dividen yield-nya berapa? Karena dividen yield 10% ini berdasarkan harga closing hari ini di 4.740. Jadi bukan dividen yield 10% itu bukan untuk semua investor gitu ya. Tapi berdasarkan harga rata-rata itu juga sangat menentukan. Maksud saya gini guys, teman-teman harus menghitung ya, misalkan dividennya Rp466 per saham. Nah, di sini juga coba saya hitung ya, saya kasih perumpamaan ke teman-teman ya. Rp466 per saham kita bagi dengan harga rata-rata teman-teman. Ya, misalnya teman-teman sedang floating loss ya, saya anggaplah teman-teman punya average di 5.500 gitu ya. Dibagi 5.500 ya, jumlah dividennya dibagi 5.500 ya. Nah, maka di sini kita lihat ya 0,084 gitu ya. Tinggal kali saja 100. Nah, di sini yield-nya adalah 8,4% gitu ya. Jika teman-teman average-nya di 5.500-an gitu. Tapi kalau misal teman-teman average-nya lebih tinggi lagi, misalkan teman-teman punya harga average di 6.000, berarti dividen yield teman-teman lebih rendah lagi. Seperti itu ya. Semakin tinggi harga rata-rata teman-teman, maka dividen yield-nya akan semakin rendah. Nah, itulah yang saya maksud kalau misal teman-teman yakin dengan sahamnya, silahkan averaging down tambah muatan ya. Ketika menyentuh area lower low, ya teman-teman silahkan untuk coba tambah muatan lagi. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke guys, jadi pembahasan kita kemarin ternyata benar-benar terjadi ya, dan ini cukup menggembirakan, di mana Bank Mandiri hari ini juga bisa tembus ya kenaikannya 6,2%-an. Jadi semoga saja investor asing bisa berbalik arah, kembali lagi akumulasi saham-saham big banks, dan membuat IHSG kembali rebound, dan tentunya bisa membuat porto teman-teman kembali menghijau. Karena mungkin teman-teman juga sudah bosan ya melihat portonya merah membara seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat ya, hari ini memang ada kenaikan dividen payout ratio. Ini juga meningkatkan dividen per share ya, atau pembagian dividen dengan yield yang juga besar mencapai 10%. Jadi teman-teman yang hari ini bahkan baru masuk pun kalian mendapatkan yield 10% instan dari dividen seperti itu. Tapi memang untuk saham big banks ya seperti Bank Mandiri ini kurang cocok ya untuk jangka pendek. Ini lebih cocok untuk jangka panjang ya guys ya, seperti itu. Oke guys, jadi selain terkait ya ini ya pembahasan RUPS tahunan tadi ya, bukan hanya terkait dengan dividen saja, di mana Bank Mandiri ini menyetor dividen 22 triliun untuk negara, tapi juga Bank Mandiri ini juga kembali ya menyusun komisaris dan direksi perbankan terbarunya gitu ya. Jadi ada susunan komisaris dan direksi baru untuk Bank Mandiri, dan ini pun kemarin terjadi ya di saham Bank BRI seperti itu. Namun yang harus teman-teman pahami adalah ketika dividen payout ratio ini naik, maka ini artinya ada kepentingan untuk merealisasikan dividen ya atau profit untuk modal Danantara. Kita sudah paham alurnya Danantara itu seperti apa gitu ya, bahwa Danantara itu kemungkinan besar akan menggunakan uang dividen dan uang hasil efisiensi dari ya perusahaan-perusahaan BUMN ini untuk modal investasi ke depannya. Tapi apakah Danantara akan kembali berinvestasi dan memasukkan uangnya ke IHSG? Nah, itu kemungkinannya masih kecil gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu berharap ya uang Danantara akan masuk ke IHSG gitu ya. Jadi memang Danantara ini kan dia diharuskan ya untuk sukses dan mencari profit gitu ya. Jadi kalau misalkan IHSG-nya sedang turun dan Danantara melihat belum ada prospek kenaikan, maka kemungkinan besar Danantara akan investasi di sektor lainnya selain ke IHSG seperti itu. Oke, guys, kita lanjut ya membahas saham BBNI. Nah, tadi kita sempat singgung ya, kira-kira apakah BBNI juga akan meningkatkan dividen payout ratio-nya dalam tanda kutip menjadi kepentingan untuk menambah dana investasi Danantara? Ini bisa terjadi. Apa yang terjadi terhadap Bank Mandiri hari ini bisa terjadi terhadap BBNI besok.
Ya, jadi teman-teman jangan kaget ya kalau misalkan besok saham Bank BNI naik cukup tinggi. Nah, hari ini ternyata BBNI juga naik 4,8% ya, close di Rp3.900 per saham. Namun kita lihat masih ada distribusi guys untuk BBNI ya tanggal 25 Maret hari ini ya, terutama dari ZP, CC, dan SQ dengan net sell 85,6 miliar ya guys ya untuk saham BBNI-nya gitu ya. Jadi untuk BBNI untuk dividen yield-nya memang kemarin ya kita prediksikan itu lebih tinggi dari Bank Mandiri. Tapi karena ya Bank Mandirinya akan bagi dividen dengan yield 10% di harga sekarang, pertanyaannya apakah BBNI akan menyusul dengan yield yang lebih tinggi lagi? Maka harusnya DPR bisa dinaikkan. Kita berharap BBNI dividen yield dividen payout ratio-nya akan naik ya dari 60% semoga ke 70 atau mungkin 80% lebih tinggi dari DPR-nya Bank Mandiri. Ya harapan teman-teman pasti seperti itu. Semoga saja dividen jumbo. Ya pasti seperti itulah harapan teman-teman. Saya tahu ya guys ya bagaimana doa para investor yang memang teman-teman ini sedang floating loss. Semoga dividen besar dan investor asing kembali masuk ke saham-saham perbankan terutama untuk saham big banks yang ada di IHSG ya. Sehingga bisa meningkatkan dividen yield dan kita berharap dividen yield BBNI juga akan tembus di atas 10%. Ya, semoga ke 11%, 12% gitu ya, agar harga sekarang memang benar-benar terdiskon dan kita bisa mendapatkan imbal hasil dari dividen yield yang besar. Kita lanjut ke BBRI ya. BBRI ini sudah fix ya bagi dividen Rp208 per saham dengan yield 5,7% dari harga kemarin ya di 3.600-an. Tapi karena hari ini naik ya, BBRI hari ini naik sebesar 5,2%, close di Rp3.800 per saham. Jadi yield-nya pun akan berkurang ya, sekitar 5,6 mungkin atau 5,5%-an. Namun BBRI hari ini ada akumulasi yang menarik ya, terutama dari investor asing. Ada AG, KZ, CCAK, dan juga BK yang hari ini terpantau akumulasi besar-besaran dengan net buy asing mencapai 348,3 miliar. Jadi apa yang kita bahas ya di video ini dan video-video kemarin itu sebenarnya saling berhubungan gitu ya. Kalau misalkan memang ada tanda investor asing ini mulai berbalik arah ya terhadap saham-saham big banks di IHSG, maka kita cukup yakin bahwa saham big banks dan IHSG ini akan kembali rebound. Semoga ya net buy-nya ini akan terus berlanjut karena hari ini memang akumulasi di BBRI ini cukup tinggi ya mencapai 348,3 miliar net buy dari investor asing. Dan terakhir kita akan bahas juga saham BBCA ya. Untuk BBCA hari ini ada kenaikan 1,2%, close di Rp8.050 per sahamnya. Nah, untuk BBCA kita lihat ada akumulasi hari ini, terutama dari AK, ZP, YULG, dan juga AG ya. Dan kita lihat hari ini net buy asing mencapai 69,2 miliar. Jadi jika kita perhatikan ya guys ya, meskipun investor retailnya banyak masuk ya di saham-saham big banks, tapi indikator utamanya sebenarnya bukan itu. Investor retail mau masuk atau mau jualan sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh ya yang sering dibahas tentang pahlawan bursa gitu ya. Tapi memang ketika investor asing jualan dan investor retailnya masuk itu ibaratnya seperti investor retail itu memakan likuiditas dari investor asing. Ya, buangan dari investor asing diserap oleh investor retail. Memang benar seperti itu. Namun sebenarnya akumulasi retail ataupun distribusi retail itu tidak akan terlalu berdampak ya untuk saham big banks. Lalu apa dong yang bisa menyebabkan saham big banks ini bisa naik lagi? Ya, salah satu-satunya cara ya untuk bisa menaikkan kembali saham big banks adalah dengan inflow. Inflow yang besar ya, uang yang besar yang biasanya ini didapat dari inflow investor asing. Ya, biasanya didapat dari akumulasi asing. Jadi gini guys, ketika ya menjelang pembagian dividen di tahun-tahun sebelumnya biasanya investor asing itu akan akumulasi besar-besaran sehingga harga naik. Jadi bisa kita katakan penurunan yang terjadi hari ini untuk saham-saham big banks menjelang dividen ini adalah anomali gitu ya. Tapi memang juga berjalan ya dengan beriringan ya dengan pelemahan ekonomi Indonesia gitu. Jadi memang pergerakan harga sahamnya ini bisa dibilang anomali, namun itu sejalan ya dengan pertumbuhan atau pelemahan ekonomi di Indonesia. Tapi kita berharap ya ke depannya Indonesia ini akan semakin bagus lagi dan kita sebenarnya membutuhkan sosok seorang presiden yang mendukung ya terhadap bursa saham gitu ya. Jadi kita pun berharap ya bahwa Bapak Prabowo Subianto ini akan berpidato ya setelah Lebaran nanti di depan para investor, apalagi akan disoroti oleh investor asing bahwa
pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian negara sehingga bursa saham bisa kembali rebound. Nah, itulah kata-kata yang sebenarnya kita harapkan, gitu ya. Bukan kalimat-kalimat yang nyeleneh gitu ya. Kita berharap kalimat yang tegas ya dari seorang presiden ya dan juga para menterinya terkait dengan ekonomi di Indonesia yang kita harapkan itu akan semakin bertumbuh ya. Jadi tetap harus ada komando gitu ya dari kepala negara untuk bisa membuat investor asing itu lebih yakin lagi ya masuk ke IHSG. Gitu guys ya. Jadi sekelumit ya beberapa apa ya bahasan ya tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita akan bahas selanjutnya ya terkait dengan potensi investasi dan antara kedepannya kira-kira akan masuk ke sektor apa saja. Oke guys, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, terima kasih sudah menonton ya untuk teman-teman dan karena sebentar lagi menjelang lebaran Idul Fitri ya guys ya. Jadi saya, harapkan ya teman-teman semoga sehat selalu, lancar selalu mudiknya, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai teman-teman kebut-kebutan di jalan gitu ya. Dan semoga selamat sampai